Puji Tuhan, selamat malam bagi Ya, semua ya. Nah, teman ya, dimanapun Brother. Anda berada. Kami Ya, bersyukur pada malam hari ini kami bisa kembali hadir untuk berbagi kasih kepada teman-teman lewat kuasa dan karya Roh Kudus yang terus bekerja di dalam setiap manusia yang membuka diri, yang membuka hati, sehingga Tuhan bisa masuk di dalam kehidupan mereka untuk membuat orang-orang bisa mengalami kebaikan yang sempurna yang disediakan Tuhan bagi semua manusia. Dan kami terus berdoa supaya semuanya kita mengalami kebaikan Tuhan, mengalami kemurahan Tuhan, mengalami anugerah Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan yang sempurna, dan sedapat-dapatnya bisa masuk di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, seperti yang saya selalu sampaikan bahwa acara ini bukan untuk menunjukkan bahwa ada satu agama yang hebat, tetapi dalam acara ini tujuan utamanya adalah supaya kasih Tuhan yang begitu sempurna, kasih Tuhan yang begitu besar, yang tidak terukur, yang tidak bisa ternilai dengan pikiran kita, itu bisa sampai kepada banyak orang. Itu sebabnya kami hadir untuk bisa memberi kesaksian, untuk menghadirkan narasumber supaya bisa menceritakan pengalaman hidup mereka, bagaimana mereka bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus lewat Roh Kudus-Nya, yang tadinya mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus, bahkan ada yang membenci, bahkan ada yang sangat anti, tetapi kuasa Tuhan yang begitu dahsyat telah menjamah berbagai orang dengan latar belakang yang berbeda-beda. Dan pada malam hari ini kita akan menyaksikan sebuah kisah yang dialami oleh Bapak Muhammad Subandi, bagaimana karya Tuhan yang secara spektakuler, secara adikodrati, di mana Tuhan Yesus menampakkan diri lewat lukisan yang pada waktu itu disaksikan dengan mata terbuka oleh Bapak Muhammad Subandi, lukisan mengeluarkan darah ya secara real, dan inilah yang membuat beliau yang tadinya tidak percaya akhirnya dengan kuasa Tuhan yang begitu hebat beliau menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, bahkan sekarang menjadi pelayan Tuhan. Oke, teman-teman, kita akan segera sambut Bapak Muhammad Subandi untuk memberikan kesaksian yang lengkap supaya kita benar-benar dikuatkan dan diberkati pada malam hari ini. Oke, kita sambut Bapak Muhammad Subandi. Selamat malam, Pak Subandi. ya. Salam alaihim. Ya, Shalom Alaihim. Ya, puji Tuhan. Bagaimana kabar, Pak? Ya, baik. Sehat sejahtera. Sehat ya, Pak. Ya, oke. Kami senang sekali Bapak bermurah hati untuk hadir, untuk memberi kesaksian, untuk berbagi kisah kehidupan, apa yang terjadi dengan Bapak pada waktu Bapak sedang melukis, terus kemudian lukisannya mengeluarkan darah, dan Bapak bisa saksikan secara lengkap, dan kuasa yang Maaf, sama, Pak. yang, ya, Suara Bapak halo? putus-putus dari Iya, sana. iya, Maaf. iya. Ya, oke, oke. Bapak bisa dengar ya? Ya, ya. Halo? Halo? Kurang jelas. Ya. Bapak bisa dengar sekarang? Halo? Ya, Hands-free-nya ya, dengar. bisa dengar? Halo? Oke. Ya, ya sudah. Oke, oke. Maaf ya. Ya, ya. Oke, Bapak bisa ceritakan kisah lengkapnya bagaimana Bapak mengalami karya yang adikodrati, Bapak sedang melukis, terus kemudian dari lukisan itu mengeluarkan darah dan membuat Bapak menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Oke, Pak Muhammad Subandi, silakan Pak disaksikan kepada teman-teman. Silakan, Pak. Ya. Ya, kejadian itu cukup lama dan 40 tahun yang lalu. Sekarang saya sudah tua begini, itu saya masih segar dalam ingatan bahwa peristiwa yang luar biasa itu saya alami di luar akal pikiran saya.
Karena saya dulu orang yang kurang bersahabat, tidak interest dengan kekristenan. Tetapi ternyata justru itu Tuhan hadir lewat kuasa Roh Kudus menjamah saya lewat lukisan. Saya dari dulu adalah berprofesi sebagai seniman. Sampai hingga sekarang ini KTP saya juga pekerjaan seniman. Ya. Karena saya berjanji, berkomitmen Tuhan bahwa karena saya lewat seni, saya boleh mengenal Yesus Kristus. Hingga sekarang ini saya juga tetap, kecuali dalam pelayanan gerejani, saya juga kalau ada orang pesan, lukisan, atau apa saja, seni rupa, patung, dan sebagainya saya terima. Karena saya mengenang, justru karena lukisan itu, saya merasa ada pembaharuan hidup. Sampai sekarang ini saya merasa tidak pernah Tuhan kecewakan. Saya mengiring Tuhan Yesus karena Dia baik. Saya secara manusia menjadi malu karena sejak muda saya dulu orang yang kurang baik di mata Tuhan Yesus. Saya suka mengkritik, mengintimidasi, tetapi kenapa justru Yesus panggil saya, Yesus pilih saya. Saya ingat itu dalam Yohanes 15 ayat 16 yang mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Saya baru tahu setelah baca menjadi Kristen, firman Tuhan ini, oh berarti saya dipilih. Saudara yang kekasih, ternyata untuk menjadi orang Kristen atau menjadi anak Tuhan, itu memang tidak sembarangan. Nah, kebetulan saya juga mendapat kasih karunia. Tuhan menjamah secara pribadi, melawat. Tuhan lawat saya, perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus itu, lewat media, yaitu kanvas dan kuas. Pada saat saya menerima pesanan dari salah satu anggota gereja tertentu. Awalnya memang saya tolak itu. Saya pengikut agama yang taat dan fanatik, itu masuk akal. Karena objek atau fotonya itu adalah foto Yesus Kristus. Dan awalnya memang saya berang, saya tolak. Kamu tahu nggak siapa aku ini? Oh iya, dia bilang, Mas, kamu memang, tetapi aku ini kan ini pesanan, ini job. Kalau nggak mau terima ya nggak apa-apa, begitu. Tetapi ternyata waktu dia pulang, karena saya usir, saya tolak job itu, tapi tiba-tiba hati saya tersentuh. Dan saat itu saya sekarang ingat, pada waktu itu Roh Kudus sudah mulai mengincar dan menjamah saya. Saya yang sombong, saya yang takabur waktu itu, tetapi tiba-tiba dia keluar dari rumah saya diubah, saya menjadi iba. Di sini Mas, ya wes, oke, tak terima job itu. Tetapi motivasi saya adalah upah. Waktu itu saya nggak malu-malu, saya minta upahnya dulu. Dan itu nggak wajar. Seperti biasa saya ada pesanan, selesai, baru kasih uang. Tapi karena saat itu, karena saya sudah nggak suka dengan objeknya itu, pesanannya, fotonya itu, Yesus Kristus,
Jadi saya sembarangan ngomong, nggak malu-malu. Ini aku minta upahnya dulu, sambil guyon itu. Tapi ternyata dia itu serius, buka dompet dan saya dikasih uang. Nah, ternyata itu memang sudah menjadi rencana dan skenario-nya Tuhan supaya saya bisa mengerjakan lukisan itu karena saya sudah terlanjur terima duitnya dulu. Nah, di berawal dari situlah maka saya harus konsekuen, saya harus mengerjakan sampai selesai. Saudara, awalnya memang begitu, berjalan seperti biasanya, natural. Tetapi justru pada saat hari terakhir, jadi besok mau diambil, ya, malam ini saya lembur karena tinggal finishing gambar itu, Yesus Kristus. Saudara, ternyata saya tidak menyangka suatu kejadian yang luar biasa saya alami waktu itu. Dan tiba-tiba, saudara, mata gambar Yesus itu, mata Yesus itu tiba-tiba ya menjadi tajam, berubah bukan mata dari cat minyak saya, lukisan cat minyak, tetapi khusus mata aja, kedua matanya itu menjadi mata basah seperti mata asli manusia. Saya terkejut, terkesima, dan saya bilang sendiri, saya bergumam sendiri, opo tumon, ya. Nggak mungkin, nah, tidak mustahil. Ya. Saya menjadi gemetar. Ada apa ini? Saya baru menyadari, saya baru 2 tahun buka praktek terima lukisan. Tetapi kenapa ini begini? Ya, sedikit saya rasa takut. Ada apa ini? Apa kerasukan setan kanvas itu? Sampai saya gemetar, saya pegang kan kuas. Nah, saudara, berapa detik kemudian itu belum selesai. Saya harus meneruskan karena finishing. Saya mengoplos warna yang akan saya tempelkan kepada mahkota duri gambar Yesus itu. Yaitu saya harus ciptakan warna abu-abu. Ya, sebagaimana kita tahu semuanya, untuk mengkonsumsi oposisi dalam warna itu semua orang tahu. Kalau bikin warna abu-abu itu mesti dari warna putih, cat putih, dan hitam sedikit. Jadilah abu-abu. Itu konsep pikiran saya. Tetapi ternyata sudah, waktu saya oleskan, saya oplos cat itu, dan begitu saya tempelkan kepada jidat dari di atas kepala atau jidat lukisan Yesus itu, tiba-tiba yang abu-abu dari kuas itu menjadi merah darah. Dan itu saya alami yang peristiwa yang kedua. Yang pertama tadi mata menjadi basah, mata seperti mata asli atau telengnya itu hitam putihnya itu ya, bukan warna cat lagi. Dan yang kedua yang baru saja terjadi, saya mengoplos cat minyak mau bikin warna abu-abu. Ternyata saya tempelkan kepada kanvas itu, jidat Yesus menjadi merah darah. Tiba-tiba menjadi merah darah. Saya mulai gemetar. Saya mulai takut, tapi sekaligus takjub. Bukan takjub karena karya seni saya sendiri, bukan. Saya tahu dia ada apa
di balik ini ada apa? Ini kanvas adalah benda mati, karya seni yang saya sendiri buat, saya sendiri bikin. Tetapi kenapa ada peristiwa semacam ini? Itu jam 1 malam, saudara, dini hari kejadian. Sampai saya keringatan. Dan itu belum selesai, saudara. Ternyata setelah itu peristiwa warna abu-abu menjadi merah darah. Dan berapa detik kemudian, sekitar 5 menit kemudian, ada peristiwa yang ketiga yang saya alami, saya rasakan begitu dahsyat, seperti palu godam menghantam dada saya. Apa itu? Itu suara. Benda mati, kanvas, memang modelnya gambarnya Yesus. Karya seni saya sendiri, saya kerjakan. Tetapi kok bisa ngomong, bisa bicara dengan jelas, satu kalimat menghunjam ke hati saya. Satu kalimat, suaranya begini. Anakku, akhirilah petualanganmu dan ikutlah aku. Saudara yang kekasih dalam Kristus, saya disapa anakku. Saya menjadi galau, saya menjadi bingung sekaligus malu. Karena waktu itu, sebelum saya terima lukisan, berapa kemudian yang lalu, bahkan 2 tahun yang lalu, saya paling beringas, mengintimidasi, mengolok-olok orang Kristen. Kalau lewat ke gereja, lewat depan rumah saya olok-olok. Oh, orang Kristen nyembah Allah Bapa, Allah Ibu, saya plesetkan begitu. Ternyata peristiwa gambar lukisan Yesus Kristus ini, saya menjadi malu. Kenapa? Saya disapa anakku. Luar biasa. Saudara yang kekasih. Jadi saya baru tahu kenapa orang Kristen menyebut Tuhan, kadang menyebut Allah Bapa, Bapa di surga. Pemahaman saya secara logika yang belum mengenal, yang tidak mengenal, yang tidak suka dengan kekristenan, saya mengolok-olok. Karena saya tidak merasakan waktu itu. Tapi karena peristiwa lukisan Yesus Kristus bermahkota duri itu, saya baru terkesima. Saya sadar dan saya malu terhadap diri saya sendiri. Karena saya orang yang pengolok. Saya yang suka mengintimidasi, menghina orang-orang Kristen di sekitar saya itu. Oh Tuhan, saya itu satu kalimat, anakku. Yang kedua, akhirilah petualanganmu. Langsung saya merasa tersinggung. Akhirilah petualanganmu, kata suara itu. Saudara, sekarang saya boleh merasakan bahwa peristiwa itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus lewat lukisan itu berbicara saya. Supaya saya suruh mengakhiri petualangan. Artinya apa? Saya sadar, saya tertempelak, saya tersinggung dengan suara Roh Kudus itu. Saya akui, saya memang orang jahat. Saya harus berhenti untuk mengolok-olok anak-anak Tuhan. Saya harus berhenti atau stop untuk mengintimidasi, memprovokasi orang-orang Kristen. Sebenarnya dia baik, karena saya waktu itu tidak mengenal. Haleluya. Dan yang terakhir, kalimat terakhir, akhirnya petualangan, dan ikutlah aku. Tadi dari awal anakku, ya, saya disapa anakku, akhirilah petualanganmu, dan ikutlah aku. Artinya, saya langsung terasa, saya mengerti bahasa jamahan Tuhan itu, lawatan Roh Kudus berbicara. Saya jelas, saya cerna dengan otak saya.
kepala saya. Ikutlah aku. Lah ini, kalimat terakhir ini yang saya tidak suka. Saya tidak terima. Gengsi dong. Oh, aku orang merasa agama kami yang paling komprehensif. Agama kamilah yang paling diridhoi Allah. Dan sebagainya. Banyak alasan. Ya karena saya dulu aktif. Ternyata saudara, saya kembali yang ketiga kali saya menjadi malu. Untuk ketiga kalinya saya menjadi malu sama Tuhan lewat kanvas lukisan itu. Saya suruh berhenti, stop berpetualangan, stop berbuat dosa. Ikutlah aku. Saya suruh ikut. Nah, saudara, pada saat itu saya terjadi pergolakan antara logika otak saya mengatakan no, menolak kata ajakan Tuhan, ikutlah aku. Saya tolak mentah-mentah. Logika saya menolak, tidak merespon suara Roh Kudus itu. Tetapi anehnya, pada saat yang sama, detik yang sama, menit jam yang sama, hati saya terbuka. Hati saya mengatakan welcome. Hati saya terbuka, merespon akan suara Roh Kudus itu. Ikutlah aku. Hati saya menerima. Tetapi sekaligus kepala saya menolak. Logika saya, gengsi saya, kesombongan saya masih keras. Dan itu berapa menit kemudian akhirnya saya menangis ya. Saudara, saya menjadi cengeng. Tetangga saya waktu itu saya mengatakan saya tipikal melankolis. Ya, mungkin karena seniman itu. Tetapi saya bisa keras. Saya bisa bertindak radikal jika masalah iman itu kepada orang yang non seperti agama saya waktu itu. Saudara, dan itu terjadi berapa menit sampai lama itu menjadi pergumulan, kontradiksi terjadi antara peperangan antara akal, logika saya yang menolak, tetapi waktu yang sama hati saya menerima. Yes, terus pergolakan. Otak mengatakan no, tapi hati yes. Dan kembali Roh Kudus bekerja. Saya dikerjakan oleh Roh Kudus sendiri mengerjakan. Dan akhirnya berapa menit kemudian, kira-kira 10 menit, saya sampai berkeringat karena pergolakan terjadi antara kesombongan ego saya yang tinggi. Tetapi Roh Kudus juga begitu kuat menjamah saya. Hati saya dijamah oleh Roh Kudus. Hati saya mengatakan yes, oke, welcome. Tetapi kepala saya, otak saya, yang banyak dipenuhi dengan segala doktrin-doktrin agama saya waktu itu. Sehingga pada akhirnya saya punya akal, saya punya logika, kalah. Karena Allah yang dasar luar biasa menjamah saya. Saya dijamah secara pribadi kepada Yesus Kristus lewat Roh Kudus, lewat media, lukisan, benda mati, karya seni saya sendiri. Tapi Tuhan pakai Roh Kudus menjamah saya. Sehingga akhirnya saya tidak bisa apa-apa. Artinya, klop sudah. Akal, otak, logika saya mengatakan, oke. Hati saya menerima. Saya merespon akan suara Yesus itu. Kembali saya ulangi, kalimat Roh Kudus berbicara kepada saya lewat lukisan itu, anakku, saya disapa anakku. Akhirilah petualanganmu dan ikutlah aku. Saudara yang kekasih dalam Kristus, peristiwa sudah lama, itu saya masih muda. Ya, sampai sekarang ini saya sudah umur 60 tahun. Tuhan tidak pernah mengecewakan. Saya tetap sukacita. Kenapa? Saya merasa dipanggil, dijamah. Tadi ayat Yohanes 15, bukan kamu memilih aku, tetapi akulah, kata Yesus, yang memilih kamu. Jadi saya ini dipilih, dipanggil dan dipilih.
Ya, saya menyadari ada banyak orang, ini fakta ya, ada banyak orang menjadi Kristen karena pernikahan, ya, karena kekasihnya Kristen, maka ini menjadi Kristen juga bisa ikut ke gereja. Itu bukan pilihan karena melalui pernikahan, contoh begitu. Tetapi ada banyak orang juga yang seperti saya ini mungkin. Motivasinya bukan karena pernikahan, ikut-ikutan, atau karena apalah, ya. Tetapi karena yang idealnya adalah seperti tadi Yohanes 15 ayat 16. Baik kita berdoa supaya Tuhan yang memilih, Tuhan yang memanggil Anda dan saudara seperti saya ini. Itu nanti akan langgeng, akan awet karena motivasinya benar-benar ingin bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Memang secara logika sulit dicerna, ya, karena kekristenan itu tidak hanya sekedar agamawi, melakukan ritual-ritual saja, tetapi menghidupi firman, percaya dengan sepenuh hati, percaya dengan iman, maka kita diberi kekuatan Tuhan. Roh Kudus menguatkan hati kita, dan kita tekun beribadah. Nah, saudara, saya lanjutkan. Waktu itu setelah saya terjadi pergolakan, suara Roh Kudus berbicara, akhirnya saya merespon. Yang tadinya kepala saya menolak, tetapi oleh karya Roh Kudus, maka kepala saya, pikiran saya dijamah. Maka klop sudah, hati menerima, pikiran juga menerima kehadiran lawatan Roh Kudus. Saudara, sejak itu, detik itu juga saya langsung diubahkan. Hati saya menjadi baru. Hati saya yang kemarin tuh saya penuh dengan kejahatan, yang penuh dengan tipu muslihat, banyak bohong, kata-kata kasar, bohong, tidak jujur terhadap orang lain, tidak jujur terhadap diri sendiri. Tapi karena saya menyerah dan saya merespon suara Tuhan itu, saya diubahkan. Hati saya penuh dengan sukacita. Saya seperti orang menjadi baru, seperti bayi yang baru lahir. Oh, luar biasa. Roh Kudus bekerja. Hati saya menjadi diperbarui. Sejak itu saya berapi-api, bersemangat. Sampai saya sekarang ini. Di usia tua, saya masih semangat. Kenapa? Tuhan tidak pernah mengecewakan saya. Tuhan menyertai, menguatkan saya. Tuhan memimpin saya. Haleluya. Saudara, langsung itu sampai jam 3. Jam 1 dini hari sampai jam 3 menjelang subuh. Saya dioperasi. Saya dijamah Tuhan. Hati saya, orang saya yang kasar ini diubah menjadi lembut. Apa yang kata Tuhan kehendaki, saya nurut. Ego saya lepaskan. Ego saya tinggalkan. Gengsi, kesombongan saya tinggalkan. Langsung saya menjadi orang yang baru. Nah, saudara, menjelang subuh itu jam 3 lebih, saya nggak kuat. Saya mau pergi ke gereja. Saya mau konseling, saya mau tanya jawab. Saya mau cerita kepada gereja, kenapa saya kok begini? Kenapa saya mengalami gini? Gara-gara saya melukis gambar Yesus, saya akan ceritakan kepada gereja. Saudara, saya keluar rumah waktu itu, pagi-pagi masih belum subuh, itu di depan saya ada tukang becak tidur kemul sarung gitu. Wah, mungkin dia malam tadi mangkal cari penumpang, nggak dapat ketiduran. Saya bangun, pak, bangun, tangi, bangun. Kamu terima Yesus. Oh Tuhan, enak seperti aku ini. Saya dibentak tuh karena terganggu tidurnya. Oh wong edan kuwi, saya tidak kayak gitu. Dia buka sarungnya, wong edan, enak turu digugah, enak tidur dibangunin, gitu. Tapi saya enggak. Saya semangat, tiba-tiba saya ingin berkata-kata.
bibir saya gemetar, pengen banyak bicara, tapi nggak bisa. Ya, karena saya belum ke gereja, tapi Roh Kudus masuk. Ya. Idealnya orang Kristen itu mestinya idealnya bertobat, ya, terima Tuhan, ya langsung katekesasi di gereja, dikatekesasi, baru dibaptis, dan selanjutnya baru nanti dia dewasa rohani. Saya tidak. Saya belum ke gereja, belum kenal gereja, belum ngerti apa-apa, tapi Roh Kudus masuk. Saya orang yang kasar, tiba-tiba Roh Kudus jamah. Fisik saya ini menggelepar. Maka saya tadi bicara penginjilan langsung ke tukang becak pertama kali. Saya injili, saya bangunkan gitu. Karena nggak kuat, saya harus bicara, Roh Kudus saya berbicara, bibir saya gemetar, ingin bicara. Karena hati ini sukacita, nggak bisa dibendung lagi. Tapi nggak ngerti caranya. Saya nggak ngerti haleluya. Oh, saya belum ke gereja. Nah, setelah ke gereja baru saya ngerti. Baru saya dibina, diarahkan oleh pendeta sampai sekarang ini. Puji Tuhan, saudara, begitu saya pulang setelah dari gereja, saya didoakan oleh pendeta itu. Oh, kamu yang bikin lukisan itulah. Pendeta bilang, saya yang pesan lukisan itu. Oh, tak suruh anak muda, tak suruh cari pelukis tuh. Kamu ya? Iya Pak. Oh, langsung saya ditepuk, saya dipeluk oleh pendeta itu. Dia ngomong sama saya begini, kamu akan Tuhan pakai menjadi hamba Tuhan yang luar biasa, bersaksi, memberitakan Injil kepada banyak orang. Kamu akan kerja di ladang Tuhan. Pendetanya ngomong gitu. Nah, saya nggak ngerti deh, itu ngomong rohani, saya nggak ngerti. Saya terima tadi yang kata-kata kerja di ladang Tuhan. Saya tanya, Pak Pendeta, berapa hektar sawahnya Tuhan? Pendetanya ketawa. Bukan sawah ladang itu. Artinya kamu kerja di pelayanan gereja nih. Oh begitu, saudara. Langsung saya pamit mau pulang. Ya, saudara, itu pamit pulang. Saya kembali ke rumah dan saya waktu itu juga aktif ya jadi gempar di tempat saya yang ada itu sekitar rumah saya gempar karena saya diketahui saya berbalik dari agama itu dan saya percaya pada Yesus Kristus. Tuhan itu luar biasa bagi saya. Tuhan memberikan roh keberanian. Sampai sekarang ini saya harus memberitakan, menyaksikan tentang kebaikan Tuhan, bahwa dialah Yesus Kristus yang punya surga. Dialah juru selamat. Dialah yang mengatakan bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Saudara, memang kita kadang-kadang banyak orang berdalih. Tetapi kembali kalau Tuhan Yesus yang tangkap saya, kita manusia nggak bisa berbuat apa-apa. Nggak bisa mengelak. Nah, itu memang kesaksian pribadi saya. Memang kesaksian saya ini tidak bisa didoktrinkan. Oh, kalau begitu menjadi Kristen harus seperti Pak Subandi ini. Tidak. Ya. Kesaksian ini kesaksian pribadi saya, di mana saya menceritakan tentang bagaimana Tuhan menjamah saya setelah luar biasa, dan sampai sekarang ini tetap saya excited, tetap saya sukacita, tetap saya kondisi prima. Kenapa? Saya mengiringi Tuhan dengan setia dan Tuhan memberkati saya secara finansial, kesehatan, lahir batin diberkati. Sukacita itu tidak pernah pupus saya alami. Luar biasa. Saudara, awal waktu itu saya memang ditolak. Saya diusir dari tempat itu dan langsung saya pergi di mana Tuhan pimpin untuk saya mendalami tentang firman Tuhan. Saya belajar membaca Injil. Saya belajar untuk berdoa. Dan itu tidak ditempuh secara mudah. Tidak bisa dikerjakan dengan hanya beberapa bulan saja. Cukup bertahun-tahun saya mengalami pergolakan. Memang kadang-kadang
daging ini tidak terima. Tapi terus saya dengan tekun, karena Roh Kudus menyertai saya menghidupi firman, saya belajar bersaksi, saya belajar memuji nama Tuhan, dan saya berdoa. Hingga saya sekarang ini saya tetap konsisten menjadi pendoa untuk peduli kota dan bangsa kami, peduli kepada siapapun orang yang ketemu saya di masyarakat, di marketplace, dimanapun berada. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati, kiranya kesaksian saya ini menjadi berkat dan menguatkan iman bagi saudara-saudara kekasih. Haleluya, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Ya, sebuah kisah yang sangat spektakuler bagaimana Tuhan Yesus menjamah atau menyatakan diri kepada seorang Bapak Muhammad Subandi yang tadinya dia adalah seorang yang pencemooh, dia adalah orang yang suka menghina tentang kekristenan, tentang Tuhan Yesus, tetapi itulah Tuhan yang selalu saya katakan bahwa dia Tuhan yang sangat baik. Jadi waktu dia menyatakan diri, memberikan kebaikannya, mengulurkan kasihnya kepada kita, itu dengan kondisi yang tidak bersyarat. Artinya Tuhan hadir di dalam hidup Bapak Subandi dengan keadaan yang tidak bersyarat sama sekali. Ya teman-teman, ini mohon maaf karena sinyal agak kurang mendukung sehingga Pak Subandi terputus. Ya, kita berharap Pak Subandi bisa masuk lagi dan kita akan coba hubungkan lagi. Ya, saya ingin sampaikan kepada kita bahwa itulah Tuhan, Tuhan yang sangat baik. Ya, dia datang, dia menghampiri dengan kasihnya yang begitu luar biasa. Sekalipun Anda membenci, sekalipun Pak Subandi membenci pada waktu itu, sekalipun Pak Subandi tidak suka dengan hadirnya lukisan itu di dalam pekerjaannya, tetapi kuasa Tuhan benar-benar dinyatakan. Kasih Tuhan benar-benar diberikan kepada Pak Subandi. Ini memang ini artinya ini benar-benar sebuah karya Tuhan. Ini bukan karya manusia. Kalau manusia, kalau sudah dihina, pasti dia minimal dia akan tidak mau mendekati orang tersebut. Atau mungkin dia akan bereaksi untuk membalas, ya. Atau mungkin juga dia bisa melakukan tindakan-tindakan yang lebih besar terhadap orang yang menghina. Tetapi Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang nyata, benar-benar Tuhan, ya. Ini benar-benar Tuhan, teman-teman. Dia datang tidak pernah bersyarat untuk memberikan kasihnya. Dia jamah, dia nyatakan kepada Pak Subandi bahwa akulah juru selamatmu. Akulah juru selamatmu, ikutlah aku, berhentilah dari pertualanganmu. Wah, ini luar biasa sekali. Jadi kalau kita mau mendengarkan dengan logika yang sedikit terbuka, dengan hati yang mau mencari kebenaran, saya yakin sekali Anda bisa ketemu dengan kebenaran. Tuhan Yesus pun akan masuk di dalam hidupmu. Tetapi kalau engkau terus membenarkan pengertianmu, membenarkan pemikiranmu, membenarkan apa yang ada di dalam otakmu, dan terus bersikeras, bersikuku, bahwa apa yang saya pahami inilah yang benar. Nah, sulit. Anda tidak mungkin bisa mengalami Tuhan. Anda tidak akan pernah bisa dijamah Tuhan. Karena apa? Karena Anda merasa Anda lebih pintar dari Tuhan. Anda merasa Anda lebih benar dari Tuhan. Nah, kita melihat ini sesuatu yang sangat dahsyat, sesuatu yang sangat luar biasa. Tuhan benar-benar menyatakan diri kepada Pak Subandi lewat peristiwa yang sangat adikodrati. Ya. Di dalam Kisah Para Rasul kita bisa temukan Kisah Para Rasul 9, bagaimana ada seorang yang juga tadinya begitu membenci kepada Tuhan Yesus. Kita perhatikan ayat pertama, saya akan bacakan. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam
dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar, minta persetujuan dari imam besar, minta KTBLC, minta nota, ya, dan meminta surat Ya. kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ini Tuhan yang hidup. Tuhan yang memang benar-benar real, yang bisa menyatakan diri kepada semua orang. Peristiwa yang dialami oleh Rasul Paulus 2000 tahun yang lalu, itu terjadi kembali dengan seorang Bapak Subandi. Kuasa yang sama. Suara didengar oleh Paulus. Dan suara itu pun juga datang kepada Paulus. Ada cahaya yang memancar dari langit. Sehingga Paulus pada waktu itu rebah ke tanah karena dia tidak tahan dengan cahaya itu. Dan apa yang terjadi? Dengan kondisi yang berbeda, tetapi dengan kuasa yang sama, pada saat Bapak Subandi sedang melukis, terjadi sebuah peristiwa yang sangat adikodrati. Oke teman-teman, ini mohon maaf, ini kelihatannya terputus lagi dengan Bapak Subandi. Sebetulnya saya ingin berdiskusi langsung dengan beliau supaya lebih memperjelas apa yang disampaikan oleh Bapak Subandi, supaya benar-benar kita menjadi dikuatkan dan menjadi sangat excited, menjadi sangat luar biasa iman kita kepada Tuhan. Ya, kuasa yang sama yang pernah terjadi di dalam Rasul Paulus, kuasa yang sama terjadi kepada Bapak Subandi. Oke, Pak Subandi, bisa dengar saya, Pak? Ya, Mas Sore, malam. Ya. Ya, bisa dengar, Pak? Halo, Ya, Pak bagaimana? Subandi, bisa Tidak dengar? jelas. Halo, Bapak bisa dengar saya? Halo. Ya, Bapak putus-putus bisa dengar suaranya. saya? Ya. Ya. Handsetnya dicabut dulu, Pak, baru dicolok lagi, Pak. Kenapa? Handsetnya dicabut dulu, baru dicolok lagi, Pak. Halo? Ya, halo, ya, Iya. Pak. Tidak jelas, Pak. Suara Bapak tidak Iya. jelas. Handsetnya, Pak, dicabut dulu, baru dicolok lagi. Halo? Sebentar, Pak, sebentar. Halo? Bisa dengar, Ya, Pak? ya. Baik. Saya dengar. Ya, terus, Bisa Pak. dengar? Ya. Oke. Pak, kalau misalnya nggak Putus-putus, Pak. dengar, Suara... Bapak misalnya nanti sebentar. Ya, halo? Kalau misalnya suara putus-putus, Bapak cabut dulu handsetnya, baru Cabut dicolok dulu. lagi, Pak. Cabut dulu. Apa ini ya? Cabut dulu, baru dicolok lagi, Pak, handsetnya, Pak. Halo? Sudah dengar belum, Pak? Dulu, Pak, ya. Halo? Halo, Bisa Pak. dengar, Pak? Ya, masih putus-putus, Pak. Ya, bisa dicabut dulu, Pak, handsetnya, Pak, baru dicolok lagi, Pak. Ya, Pak, handsetnya bisa dicabut dulu, baru dicolok lagi. Iya. Oke. Saya Sudah dengar, Pak? kalau begitu saya sudah dengar, tapi masih putus-putus juga sinyalnya. Mungkin sih atau? Iya. Aduh. Mungkin sinyalnya lagi kurang ini ya, Pak, di sana.
Pak, di situ ada wifi nggak Pak? Kalau ada wifi, coba pakai wifi Pak. Halo? Pak, bisa dengar? Kalau ada wifi, bisa pakai wifi Pak. Ini saya pakai data, Pak. Ada wifi nggak Pak? Halo? Halo, iya, Pak. Iya. Ada wifi nggak Pak di situ Pak? Kalau ada wifi, coba pindah ke wifi dulu Pak. Dari data pindah ke wifi Pak kalau ada. Oh iya, oke. Coba ya, saya gandeng ya. Ya, coba Pak, dipindah ke wifi dulu. Siapa tahu bisa lebih jelas dari wifi. Ya, teman-teman mohon maaf ya, memang ini sinyal sering suka tidak stabil ya, jadi komunikasi kita jadi sedikit terganggu. Ya, ini lagi coba diupayakan supaya peralihan dari data ke wifi. Ya. Halo, ya. Oke, teman-teman, kita perhatikan kembali di dalam kisah para rasul tadi. Di situ diceritakan bagaimana Tuhan Yesus menyatakan diri kepada Paulus lewat sebuah peristiwa yang adikodrati, ya, dengan Ya. cara yang berbeda, tetapi dengan kekuatan yang sama, dengan tujuan yang sama, terjadi kepada Bapak Subandi. Kenapa saya katakan kekuatan yang sama? Karena yang melakukan adalah Tuhan yang sama, Tuhan Yesus, ya, dengan cara yang berbeda, tapi dengan tujuan yang sama, ya. Tujuannya adalah Tuhan Yesus mengasihi kepada Bapak Subandi, ya. Sama yang pernah terjadi dengan Paulus, dia bukan hanya mencemooh, dia bukan hanya mengejek, tapi dia juga membawa kuasa yang besar dari Yerusalem menuju ke Damsyik untuk apa? Untuk melakukan penganiayaan bahkan membunuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi? Tuhan yang sama, Tuhan yang punya kuasa yang sama masih tetap, ya. Jadi Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang hidup. 2000 tahun yang lalu dengan di akhir zaman ini kuasanya masih sama, dia tidak berubah. Di dalam Ibrani 13 ayat 8, Tuhan Yesus Kristus tetap sama, dia tidak pernah berubah, ya. Dia punya kuasa mampu untuk membuat orang-orang bisa tersadarkan, bisa mengalami kasih-Nya yang begitu hebat, ya. Kita lihat di situ bagaimana Bapak Subandi pada saat dia melukis, pada saat finishing dari lukisan tersebut, apa yang terjadi? Matanya dari lukisan itu, dari gambar itu, tiba-tiba menjadi seperti mata manusia, ya. Matanya menjadi jelas seperti kayak mata kita. Itu sesuatu peristiwa yang sangat luar biasa, saudaraku, ya. Itu sesuatu yang begitu menggetarkan Pak Subandi, bahkan membuat dia terkaget-kaget pada waktu itu, dan membuat dia sangat-sangat ketakutan pada waktu itu, karena tiba-tiba mata yang di dalam sebuah gambar, di dalam sebuah lukisan, tiba-tiba bergerak seperti kayak mata manusia. Nah, inilah sesuatu yang begitu hebat yang dinyatakan Tuhan kepada manusia. Ya, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ya kita berharap segera bisa tersambung kembali dengan Pak Subandi. Halo Pak. Ya. Pak Subandi. Bisa dengar? Ya, saya dengar. Bagaimana? Ya. Halo ya, Pak Yusuf. Pak, saya mau tanya sedikit nih Pak.
Ya. Waktu Bapak melihat, ya, waktu Bapak melihat mata dari lukisan itu mata Ya. menyorot tajam dan mata itu bergerak seperti mata manusia ya, Pak? Iya, ya. Dan hitam Seperti itu putihnya ya. tuh warna asli Nah, seperti kita, apa mata reaksi kita Bapak? nih. Bukan mata cat lagi. Oh, oke. Ya. Terus reaksi Bapak waktu melihat itu apa yang terjadi dengan keberadaan Bapak pada waktu itu? Ya saya gemetar karena tidak percaya. Ya. Itu kok tapi kenapa terjadi seperti itu? Hanya beberapa detik saja, Pak, itu. Ya, tidak Gitu ya. lama. Iya, Hmm, kira-kira 10 detik lah. 10 detik ya, Pak? Iya, 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 iya. Iya, ya. Dan pada waktu itu Itu tadinya kan aslinya Bapak gambar sendirian. ya, di studio, di kamar saya itu sendirian. Halo? Bisa dengar, Pak? Ya, halo. Iya, Ya, iya. Bisa dengar? Iya. ya, Oke, dengar. Pak. Ya. Ya. Terus kemudian setelah mata itu membuat Bapak gemetar, berapa menit jaraknya Bapak melihat itu mahkota duri itu tiba-tiba mengeluarkan darah? Ya, ya. Ya, sekitar 3 menit, Pak. Kurang lebih 3 menit kejadian itu. Oh, 3 menit Cukup. Bapak melihat. Setelah Bapak melukis mahkota duri, tiba-tiba Ya, mahkota duri itu mengeluarkan darah ya, Pak, pada waktu itu? iya, darah Hmm. meleleh, menetes Padahal ke bawah. lukisannya itu mahkota duri Bapak membuat warna abu-abu ya, Pak? Abu-abu, ya, mestinya abu-abu. Tapi kok menjadi merah darah. Menjadi merah darah ya. Nah, Ya. pada waktu itu apa reaksi Bapak setelah melihat ada tetesan darah, Pak, yang jatuh dari Ya. kanvas itu? Ya, terperanjat, Pak. Ya, kaget luar biasa. Ini tidak mungkin Terperanjat ya? karena kan menyalahi apa masalah kimia warna. Kimia warna semua orang tahu, anak muda tahu, kalau mau bikin warna abu-abu pasti komposisi putih, cat putih dan hitam. Tetapi begitu nempel di kanvas, Iya. kok menjadi merah. Saya kira Roh Kudus menarik perhatian saya supaya saya fokus ke gambar itu, lewat gambar itu, dan saya baru melihat bahwa Yesus itu datang langsung menjamah saya lewat kanvas itu. Iya, 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 Pak. Iya. Jadi Bapak terperanjat secara ini ya, secara luar biasa ya. Nah, oke, Pak, saya mau tanya lagi yang Iya, ketiga, luar biasa. Bapak mendengar suara itu terdengar audible di telinga apa bagaimana, Pak? Bagaimana? Halo? Ya, halo. Ya, bisa dengar, Pak? Ya, dengar, ya. Ya, waktu Bapak mendengar suara, anakku, berhentilah dari Akhirilah, petualanganmu. Ya, akhirilah petualanganmu, ya. ikutlah aku. Dan ikutlah aku. Ya. Itu didengar di telinga ya, Pak? Oh, tidak. Suara itu langsung dalam hati sanubari saya yang terdalam. Bukan suara Oh, itu dengar di begitu. telinga, tidak. Tapi suara itu jelas masuk ke hati saya. Bukan suara dengar
gemuruh Terus tidak. apa yang Bapak alami saat itu, Pak? Ya, pergolakan terjadi karena peperangan antara otak saya, kepala ini dengan hati yang tidak kompak. Kepala menolak, tapi hati menerima. Dan itu kembali ada waktu, durasi. Saya bergumul lagi. Saya bukan bergumul, saya mempertahankan gengsi saya, kesombongan saya, tetapi itu menerima, merespon suara Tuhan itu. Dan itu terjadi kurang lebih 5 menit. Terjadi agak lama saya. Sampai saya menangis. Bukan menangis apa-apa. Tapi nggak tahu. Sulit diucapkan dengan kata-kata. Mengapa saya bisa menangis? Halo? Ya, Halo? ya. Putus, Iya, Pak. pada waktu itu Bapak langsung menangis ya, Pak? Iya. Itu jam berapa, Pak? Malam ya waktu Karena itu? jam 1, ya dini hari. Jam 1 malam. Iya. Oke, Pak. Terus reaksi dari keluarga, orang tua bagaimana setelah Bapak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ya, pertama kali ya kaget. Orang tua saya, kamu jangan main-main. Agama jangan dimain-main. Saya Pak, ini saya mengalami langsung. Saya mengalami secara pribadi. Saya bukan diajak, saya bukan di apa-apakan sama orang lain. Tetapi saya mengalami langsung. Saya ceritakan tentang peristiwa lukisan itu. Iya. Baru orang tua saya memahami. Oke, Pak. Ya, puji Tuhan ya, karya Tuhan begitu ajaib di dalam hidup seorang Bapak Subandi ya. Pak, sebelum kita berinteraksi dengan teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk melihat dulu satu ayat di dalam Kisah Rasul 16 ayat 23 sampai dengan 26. Ya. Jadi supaya kita menjadi paham bahwa peristiwa-peristiwa yang Adi kodrati itu terjadi dari sejak dahulu karena memang Tuhannya Tuhan yang sama gitu loh. Jadi dia Tuhan tidak berubah. Kuasanya tetap sama dan kuasa itulah yang bekerja di akhir zaman ini yang terus menjamah banyak orang untuk mereka bisa mengalami Tuhan dan diselamatkan. Nah, kita perhatikan di sini. Di sini satu kisah di mana Tuhan Yesus mau menyelamatkan seorang kepala penjara, ya. Kita lihat di sini setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Sudah penjara yang paling terisolasi, tetapi kaki mereka juga dalam kondisi yang terbelenggu, ya. Ini sulit sekali untuk bisa lepas, sekali untuk bisa lepas dari kondisi seperti itu. Tapi kita lihat Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Oke, ayat 27. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya, ia melihat pintu-pintu penjara terbuka. Ia menghunus pedangnya, hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya,
Jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini. Oke, ayat 29. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh dan berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Apa jawab Paulus? Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Jadi kisah seperti ini adalah kisah yang sangat real, ya, sangat nyata. Jadi Alkitab ini, nyata. teman-teman, ya, banyak orang yang mencurigai Alkitab ini adalah Alkitab palsu. Alkitab ini Alkitab yang asli, teman-teman, ya. Alkitab ini adalah firman Allah yang tidak pernah berubah, ya. Jadi apa yang tertulis di dalam Alkitab itu benar-benar terjadi dan dialami, dan salah satunya adalah Bapak Muhammad Subandi ini, ya. Anda mau bantah bagaimana? Anda mau menyangkal bagaimana? Kuasa Tuhan menjamah orang-orang yang membenci, yang tidak percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan itu sendiri. Kuasa yang sama terjadi. Di tahun yang sudah 2000 tahun yang lalu, kuasa yang sama tetap bekerja di dalam kehidupan manusia. Itulah kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Amen. Buka hatimu, teman-teman, ya, supaya Tuhan masuk di dalam hidupmu dan bisa menyelamatkan engkau. Supaya apa yang terjadi dengan Pak Subandi itu juga bisa terjadi di dalam hidupmu. Oke, teman-teman, kita akan buka ruang diskusi. Ya, Anda dipersilakan untuk masuk lewat link yang sudah kami sediakan di dalam kolom komentar, ya, dengan ketentuan ya maksimal 2 pertanyaan dan pertanyaan sesuai dengan topik yang kita bahas pada malam hari ini, ya, dan berdiskusilah yang sehat supaya segala sesuatu mendatangkan manfaat. Tidak ada yang menghina, tidak ada yang menjelekan, dan tidak ada saling ngegas, ya, bicara dengan nada-nada tinggi. Oke? Kalau Anda artinya tidak memenuhi ketentuan itu, mohon maaf, saya akan keluarkan Anda dari diskusi. Dan kalau pada saat narasumber sedang bertanya, sedang menjelaskan, ya diharap tidak memotong, ya, tidak memotong di tengah jalan. Jadi kita berdiskusi untuk mendatangkan manfaat, paling tidak menambah pengetahuan saja kalau Anda belum yakin. Tetapi kalau Anda tetap tidak percaya, ya Anda bisa tinggalkan link ini. Oke? Kita ini lagi ada gangguan lagi. Mohon kesabarannya ya teman-teman, karena sinyal lagi agak kurang mendukung, ya. Ini sinyal kadang-kadang stabil, kadang-kadang naik turun, ya. Seperti kayak kapal selam, kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Ya, kita lagi upayakan ya, mohon kesabarannya, supaya Anda yang mau berdiskusi untuk siap-siap masuk ke link yang sudah kami sediakan. Ya, mohon sabar dulu ya, karena ini link sinyalnya masih belum stabil. Jadi bagian perangkat teknik lagi mengupayakan supaya siaran ini bisa kembali bisa berjalan dengan lancar. Ya, jadi mohon untuk sabar sejenak ya. Ya, kami terus berdoa supaya kita semua mengalami kebaikan Tuhan, mengalami anugerah Tuhan, ya, mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Di sini kami juga sudah coba berulang-ulang mengganti dari menggunakan WiFi, kemudian menggunakan pulsa data, tetap juga kelihatannya kondisinya masih kurang mendukung ya. Jadi mohon sabar ya teman-teman ya. Ya. Tapi suara saya Pak Subandi bisa dengar ya Pak? Ya, bisa dengar. Ya, bisa dengar, tetapi ini yang kendala lagi di link telepon yang lagi ada kendala ya. Jadi link telepon belum bisa berfungsi ya.
Jadi mohon kesabarannya. Ya, luar biasa ya Tuhan Yesus itu. Saya sebagai hamba Tuhan sangat kagum dan seringkali hanya bisa meneteskan air mata terhadap karya Tuhan yang begitu sempurna, yang memilih menyelamatkan setiap orang dengan latar belakang yang berbeda-beda, dengan kejadian yang berbeda-beda, tetapi ada dua hal yang tetap memiliki nilai yang kekal, nilai yang sama, yaitu kuasanya yang tidak berubah dan kasihnya Ya. yang sama, ya. Jadi semua manusia sekalipun berlatar belakang kehidupan yang hitam, kehidupan yang menyerang atau tidak suka atau melawan atau mungkin berbuat kejahatan terhadap kekristenan, tetap saja Tuhan mengasihi mereka. Tuhan tidak pernah pilih-pilih manusia. Tuhan tidak pernah Ya. pilih-pilih siapapun kita, ya. Kuasanya tetap sama, kasihnya tetap sama, teman-teman. Ya. Amin. Kita berbahagia Ya. memiliki Tuhan seperti itu yang tidak pernah berubah. Kalau di dalam dunia ini segala sesuatu berubah. Segala sesuatu berubah. Apa yang tidak berubah di dalam dunia ini? Musim berubah, era berubah, teknologi berubah, kekuasaan juga berubah, kecantikan manusia berubah, ketampanan manusia berubah, ekonomi manusia berubah, Iya. benda-benda berubah, ya. Betul. Semua berubah, tidak ada yang pasti. Yang tidak berubah itu hanya satu, Tuhan Yesus. Makanya kalau dia pernah menjamah seorang penjahat seperti Paulus, dia pernah menyelamatkan orang seperti Paulus, seorang yang begitu ganas, seorang yang menista kekristenan, seorang yang begitu berkelakuan begitu hitam. Dia membunuh banyak orang Kristen. Tapi karena kasih Tuhan tidak pernah berubah. Pada saat yang telah ditetapkan oleh Tuhan sendiri, pada waktu dia menuju ke Damsyik, tiba-tiba cahaya memancar dari langit. Ini juga peristiwa adikodrati. Yang tidak pernah dipikirkan oleh banyak orang Kristen. Yang tidak pernah dipahami oleh banyak manusia. Tapi Tuhan bisa melakukan itu kalau dia mau. Ya, Tuhan bisa melakukan kalau kita memang benar-benar mau mencari kebenaran. Ya, tapi kalau kita terus dengan pembenaran, sampai kapanpun kita tidak akan ketemu Tuhan. Ya, karena antara kebenaran dengan pembenaran itu beda langit dan bumi. Ya, beda langit dan bumi. Ya. Kalau kita membenarkan apa yang kita pahami, membenarkan apa yang kita yakini, membenarkan apa yang kita pikirkan, ya, saya curiga kita mungkin lebih hebat dari Tuhan. Karena apa? Karena kita merasa benar. Kita tidak pernah merasa mencari kebenaran itu. Ya, itu berarti kita tanpa sadar kita adalah orang-orang yang hebat. Kita adalah orang-orang yang menyamakan posisi kita dengan Tuhan. Mengkelaskan diri kita dengan Tuhan. Mensejajarkan diri kita dengan Tuhan. Karena kita tidak butuh kebenaran. Kita merasa sudah benar. Kita merasa sama dengan kebenaran itu. Dan kita merasa inilah kebenaran. Tuhan yang benar kita anggap tidak benar. Nah, ini adalah orang-orang yang merasa hebat di dalam dirinya. Dia merasa lebih Yahud dari Tuhan. Tapi tanpa dia sadari, tanpa dia pahami, tanpa dia mengerti, itu sudah menguasai dan meracuni sendi-sendi kehidupan orang-orang seperti itu. Oleh sebab itu teman-teman, ya mari buka hatimu. Saya sangat mengasihi Anda semua. Saya sangat mengasihi siapapun Anda. Mungkin ada yang membenci kami, tidak masalah. Saya mengasihi Anda. Itu sebabnya kami hadirkan narasumber. Kami hadirkan kesaksian-kesaksian yang spektakuler. Yang bisa menguatkan. Bisa merontokkan apa yang selama ini kalian mungkin banggakan gitu loh. Untuk apa? Untuk supaya semua manusia itu bisa bersentuhan dengan kasih Tuhan. Bisa mengalami kasih Tuhan.
bisa mengalami kuasa dari Tuhan yang benar. Ya. Itulah yang kami rindukan, ya. Kami sangat mengasihi Anda semua. Makanya program ini hadir. Oke, kita akan segera buka link telepon. Ini mohon maaf ya karena sinyal dari tadi kita lagi upayakan. Ini baru memungkinkan teman-teman supaya kita pada malam hari ini bisa berdiskusi. Oke, kita terima telepon dari Bapak Muhammad Kosim, penelpon pertama. Silakan. Bapak Muhammad Kosim, suaranya ya jangan di-mute. Halo, ya mohon maaf terputus lagi ya. Ini sinyal ya. Oke, kita pindah ke Ron. Halo, selamat malam Pak. Malam Pak. Selamat malam Pak Muhammad. Ya. Silakan Pak. Bisa dengar saya? Pak Subandi, bisa dengar Pak? Pak Subandi? Ya, ini kelihatannya dengan Kayaknya Pak Subandi terputus, ada Bapaknya gangguan lagi. terputus. Ya, mohon sabar ya, kita lagi upayakan kembali untuk bisa tersambung. Ya, Bapak Ron, bisa dengar suara saya? Oh, saya dengar dengan baik, Pak. Oke, Pak. Ya, puji Tuhan, Pak. Tadi kesaksian dari Pak Subandi diikuti dari awal apa di pertengahan ya, Pak? Oh iya, di pertengahan, Pak. Saya itu cuma itu nggak banyak bertanya, Pak. Sebenarnya begini aja saya. Saya itu walaupun tidak dengar Pak Subandi, begini aja. Ada firman Tuhan yang favorit saya, yaitu Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar akan kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Itulah cara Tuhan itu untuk menyelamatkan kita manusia ini. Kadang-kadang itu manusia kalau sudah beragama, seolah-olah dia itu sudah merasa benar. Bagi saya adalah Tuhan Pak, itu punya cara. Sebentar Pak Ron sebentar ya. Teman-teman yang lain mohon maaf ya, saya keluarkan dulu, saya kick dulu supaya sinyalnya bisa ini ya, bisa terhubung kembali dengan Pak Subandi ya. Jadi tolong teman-teman nanti bisa masuk ulang. Jadi supaya connectingnya tidak berat, saya harus kick dulu, saya harus keluarkan dulu ya. Mohon maaf ya teman-teman ya, supaya nanti bisa bergabung kembali ya. Karena ini kalau sinyal lagi berat begini agak susah. Ya nanti kalau ini bisa masuk kembali ya teman-teman. Nanti bisa masuk kembali ya. Ini karena kita lagi upayakan supaya connectingnya tidak berat, bisa langsung terhubung kembali. Maka jalan satu-satunya ya kita harus keluarkan dulu dari ini teman-teman dari link yang ada supaya bisa masuk kembali gitu ya. Ya. Teman-teman yang lain juga mungkin yang diberi karunia sebagai pendoa, bisa bantu doa supaya sinyal yang digunakan ini bisa stabil, supaya apa yang menjadi tujuan Tuhan itu benar-benar bisa tersampaikan kepada banyak orang. Ya. Ya, teman-teman tolong jangan masuk dulu ya. Teman-teman tolong jangan masuk dulu. Biarkan sementara distabilkan dulu supaya Pak Subandi bisa masuk dulu, nanti baru kemudian disusul dengan teman-teman. Ya, nanti setelah Pak Subandi masuk, baru nanti yang ingin berdiskusi bisa masuk. Jadi sementara ditahan dulu, jangan masuk dulu ya. Yang ingin berdiskusi, yang ingin telepon, yang ingin bertanya, tolong jangan masuk dulu, ditahan dulu. Biarkan narasumber masuk dulu Pak Subandinya, supaya nanti setelah itu baru kemudian disusul dengan teman-teman yang lain, ya, supaya kita sinyal bisa terkonek ya, bisa connecting, ya.
Ini kita lagi upayakan supaya Pak Subandi bisa segera masuk lagi. Ya, tolong sabar ya. Teman-teman tolong jangan masuk dulu ya. Kita upayakan Pak Subandi masuk dulu supaya habis itu baru setelah beliau masuk nanti baru teman-teman bisa masuk. Ya, oke Pak Subandi. Pak, bisa dengar? Ya, Bisa dengar, Pak? ya gimana? Bapak bisa dengar Ya, saya? dengar. Oke. Ya, dengar, Pak. Oke, Pak, silakan Pak. Pak Ron. Ya. Halo, selamat malam Pak Subandi. Ya, Mas Malam. Dengan siapa Iya, ini? ini Pak Ron. Oh, Pak Ron, ya. Iya. Ada yang mau tanya, Pak? Oh, saya itu nggak bertanya, Apa yang Pak. bisa saya... Oh, saya nggak bertanya, Oh, cuma menguatkan apa yang Bapak katakan bahwa selamat, Bapak sudah menemukan Tuhan yang benar dan ya. menemukan jaminan dalam Tuhan. Saya itu cuma Oh, ya. menyatakan segini, Pak, untuk Pak. Kadang-kadang manusia itu kalau sudah merasa beragama itu, mereka itu sudah merasa benar gitu loh. Padahal Ya. kekristenan itu bukan agama. Ya, ya. Tuhan itu punya rencana sendiri untuk menyelamatkan manusia, gitu loh. Ya. Kadang-kadang itu Betul. manusia itu merasa mengatur Tuhan, bahwa sudah beragama itu saya sudah benar. Tidak usah Tuhan itu berbuat seperti ini, melakukan seperti ini. Jadi Tuhan jadi terbalik. Tuhan yang manusia yang menjadi Tuhan, Tuhan menjadi diatur gitu loh. Iya, betul. Itu yang kadang-kadang yang dilakukan oleh manusia gitu. Jadi saya itu coba tidak bertanya, cuma menguatkan Bapak. Terima kasih Bapak untuk kesaksiannya, sangat bagus, sangat menguatkan. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati keluarga Bapak dan semangat terus bahwa ingat bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang maha mengasihi kita, yang mau mengampuni kita dan yang selalu bersedia untuk menyelamatkan kita. Semangat terus. Terima kasih Pak Yusuf untuk waktunya. Oke, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Ron. Ya, Tuhan memberkati Bapak. Ya, kita pindah ke Ibu Jasmine. Ibu Jasmine. Halo, malam Pak. Halo. Malam. Malam Pak, malam. Ya. Iya Pak, dengar Pak. Pak Subandi, selamat malam. Ya. Selamat malam Bu Jasmine. Iya. Malam Pak Yusuf. Saya mau nanya malam, Pak Subandi. Ya. Waktu Bapak melukis itu, lukisan yang ada darahnya itu, lukisannya ada di mana Pak sekarang? Ada. Ya, saya dokumentasikan. Ya, kok nggak dimunculin Pak? Itu nanti lain waktu ya. Baik. Jadi kemudian, gini Bu. Oke. Ya, jadi maksud kami itu tidak boleh dikultuskan ya. Objek gambar itu sudah itu masa lalu, tetapi Tuhan punya cara seperti itu. Jadi bukan lukisannya, tapi Roh Kudus itu lewat media gambar itu ya. Baik Pak, saya mengerti. Sampai sekarang Bapak masih melukis Pak? Ya, kadang-kadang ada orang pesan ya saya kerjakan. Tetapi tempatnya di mana Pak? Ya. Studio Bapak tempatnya di mana Pak? Soalnya saya juga salah seorang yang suka memberikan gambar untuk tolong dilukis, tapi biasanya saya nyari pelukisnya di dekat kota situ Pak, di Beos. Gitu ya. Mungkin kalau Bapak bisa punya studio yang masih jalan, Bapak bisa taruh alamatnya di mana untuk teman-teman di sini kan ada 4.000 lebih orang nonton, mungkin ada yang bisa butuh pelukis yang nggak usah jauh-jauh, kan ada anak Tuhan yang bisa saling mendekati gitu Pak, ditaruh aja kali di situ. Iya. Terus Pak, itu dulu dulu itu saya waktu masih muda ya, katakanlah ya maksimal dan mahir. Tetapi sekarang ini waktu saya lebih banyak untuk pelayanan Bu. Ya. Oh iya. Ya begitu. Ya. Baik Pak. Terus keluarga Bapak juga semua sudah Kristen Pak sekarang? Sudah. Ya, istri, anak saya Kristen.
selama ini gimana Pak? Ada tantangan Pak dari keluarga, dari orang-orang yang selama ini yang tadinya bersahabat dengan Bapak, gimana reaksi mereka Pak? Ya, Apa mereka juga awal-awalnya Bapak tunjukin lukisan itu gitu waktu pertama-tamanya? ya. Jadi awal-awalnya mereka ya nggak percaya, tapi saya ceritakan dengan meyakinkan, saya ceritakan dengan didukung dengan ayat-ayat Alkitab bahwa itu adalah bukan rekayasa manusia, tapi benar-benar Tuhan punya cara, ya. Jadi saya jelaskan begitu, mereka akhirnya mengerti. Baik Pak. Oke Pak, terima kasih. Saya senang sekali dengan kesaksian Bu Bapak Yasmin. ini. Ya, Bapak tetap tekun dalam Tuhan ya. Pegang apapun yang terjadi jangan depan Bapak. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Tuhan berkati. Salam buat Ibu dan anak-anak di rumah. Terima kasih Pak Yusuf. Selamat malam. Bu Yasmin. Terima kasih Bu Jasmine. Tuhan berkati Ibu. Ya. Oke, Pak penelpon selanjutnya Pak Cabe. Selamat malam Pak Cabe. Selamat malam. Suara saya bisa terdengar? Iya, malam Pak. Bisa Pak. Ya Pak, makasih. Saya langsung ke Pak Subandi aja. Oh iya. Silakan Pak. Pak Subandi mungkin tepatnya mengikuti Yesus itu tahun berapa? Lama Pak, 40 tahun yang lalu. Tahun 78. Oh, 78. Ya. Iya, saya berusia 20 tahun waktu itu. Sebelum itu Bapak itu dari Muslim atau mungkin dari ateis atau mungkin dari agama lain? Saya dari Muslim. Sejauh mana kemusliman Bapak pada waktu itu? Artinya itu cukup aktif atau mungkin biasa-biasa saja atau mungkin ya termasuk high class, misalnya orang pesantren dan sebagainya, itu kayak apa Bapak kemuslimannya pada itu? Ya, saya biasa-biasa aja Pak. Mungkin apa masih ada yang diingat tentang keislaman, Mbak? Mungkin misalnya cara sholat atau cara niat puasa atau gimana tuh, ada yang masih diingat, Pak? Ya, masih ingat. Cuma sekarang ya tidak saya pakai, tidak saya jalankan karena saya sudah mengikuti agama yang sekarang ini. Ya. Enggak cuma saja, dan tidak harus betul. Mungkin Bapak bisa mencontohkan niat puasa misalnya. Enggak harus betul. Ini cuma saja bacaannya kira-kira gimana gitu aja. Enggak harus betul, Pak. Ya. Waduh. Riskan, Pak ya. Jangan nanti. Ya enggak apa-apa Pak, kalau beratan enggak apa-apa. Kemudian pertanyaan saya ke masalah lukisan, Pak. Tadi Bapak melukis ketika ada melukis mahkota duri, kemudian tiba-tiba meleleh darah itu, tindakan selanjutnya gimana? Apakah itu dibiarkan atau dihapus atau dicat ulang, Pak, pada waktu itu? Ya, saya biarkan. Berarti sampai sekarang gambar darah itu masih ada, Pak? Masih ada, ya, masih ada. Tapi ya, yang jelas tidak saya keramatkan. Itu cuma alatnya Tuhan aja. Ya, jadi. Kemudian, Pak, Bapak mungkin bisa memberikan contoh lukisan Bapak, nggak usah lukisan itu, lukisan lain yang masih ada di rumah, bisa disorot sebentar, Pak. Kita bisa sama-sama mengagumi lukisan Bapak. Iya. Yang ada di rumah. Ini saya, betul. Saya ini nggak di rumah, Pak. Ini saya di gereja ini. Oh, lagi di gereja ya? Iya, di ruangan gereja. Kemudian pertanyaan saya yang terakhir, ini nanti mungkin Pak Yusuf bisa bantu melengkapi pertanyaan saya.
Ini Ya. beberapa hari ini sebelum sebelum trendingnya Bapak Insan Moko Ginta ini, kan sebelumnya sangat trending sekali tentang ketauhidan dari Kristen. Artinya Yesus menurut persepsi Bapak itu yang bagaimana? Soalnya itu antara tanpa ragi dengan Rudi Yohanes dengan Nasem Naibahu dan sebagainya itu berbeda-beda persepsinya terhadap Yesus, antara lain yang jelasnya antara apakah Unitarian atau Trinitarian atau mungkin bahkan yang yang Advent Pak Asem Naibahu itu sudah lain lagi, kemudian yang saksi Yehova juga lain lagi lah. Bapak itu yang kayak apa pemahamannya terhadap Yesus itu? Ya. Ini ke saya atau Pak Yusuf ini? Iya, silakan dijawab dulu, nanti Pak Yusuf bisa menambah melengkapi untuk. Oh gitu ya. Saya Kristen Protestan. Halo. Iya. Halo. Saya Kristen Protestan. Halo. Pak Subandi. Suaranya Pak Yusuf kecil sekali, tapi terdengar oleh saya. Pak. Ya, dengar Pak. Ya, bisa dengar Pak Subandi. Ya. Oke, saya dulu sedikit, teman-teman sebentar Pak. Saya mau kasih informasi sedikit ya. Teman-teman mohon kesabarannya. Tolong jangan masuk dulu ya sampai sinyal agak stabil, karena kita lagi menggunakan beberapa perangkat ini. Oh iya. Pak Yusuf yang hilang. Silakan Pak Banti mungkin bisa melanjutkan jawabannya. Oh iya. Jadi tolong teman-teman. Mohon maaf ya, bukan kami keluarkan ya. Jadi tolong sabar dulu sementara waktu. Ya oke, silakan Pak Suwandi dilanjutkan, Pak. Oh iya. Jadi kepercayaan kami memang Kristen itu ada beberapa aliran ya. Tapi saya masuk di aliran Protestan. Ya. Ya, maksud saya begini, Protestan pun kan ada yang berpendapat Unitarian, artinya kiblatnya. Yesus itu satu-satunya, tapi ada juga yang berpendapat bahwa itu merupakan salah satu unsur dari Tritunggal, jadi salah satu bagian dari Tritunggal. Bahkan yang saksi Yehova itu bahkan yang disembah kan bukan Yesus tapi Tuhan Bapa gitu, seperti Muslim. Ya. Gimana? Ya, kalau itu Pak, saksi Yehova saya tidak tahu ya. Yang jelas yang kami peluk selama ini dari Protestan. Contoh kalau seperti siapa tadi Advent itu beda hari ibadahnya beda. Kalau Advent misalnya Sabtu, kalau kami hari Minggu gitu. Itu tentang liturgi dan keyakinannya memang berbeda-beda soal tata cara atau liturgi saja. Tetapi kembali sama, yaitu percaya dengan Tuhan Yesus. Ya, terus untuk Bapak sendiri, Yesus itu satu-satunya Tuhan atau merupakan tiga jadi satu atau Trinitarian atau gimana? Artinya? Ya, kami mempercayai Tuhan Alkitab, Pak. Alkitab satu-satunya informasi yang valid Injil ya. Terutama dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 3 mengatakan seperti ini. Inilah yang
kekal, hidup kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau Bapa satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau atau Bapa utus. Jadi kami meyakini dalam Yohanes 17 ayat 3, satu-satunya Allah yang benar adalah mengenal Yesus Kristus. Haleluya. Oke Pak, terima kasih. Bisa saya tangkap, artinya Oh iya. dalam hal ini saya tidak ingin membenturkan perbedaan itu, cuma saya ingin mengetahui Bapak itu ke arah mana anunya itu aja. Terima kasih Pak Yusuf. Iya. Terima kasih Pak. Baik Pak Cabe. Oke, kita pindah ke Muhammad Kosim. Pak Kosim. Halo, Salam. Shalom. Ya. Shalom, Pak. Babe Badi. Ya. Pak Kosim. Saya mau jelaskan ke Pak Cabe ya. Tentang tadi Tuhan Yesus. Udah jelas Tuhan Yesus itu satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat, Pak Cabe. Firman Tuhan bilang begini, di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, Pak Cabe, untuk Pak Cabe ya, udah jelas firman Tuhan ini menyatakan kalau Tuhan Yesus itu satu-satunya juru selamat. Dan saya mau tanya, mau jelaskan juga sama Pak Cabe. Yang namanya Pak Muhammad Subandi itu udah pasti jelas Muslim. Dari namanya aja udah jelas ketahuan. Nah, apa yang diragukan sama Bapak Cabe ya? Apa yang diragukan sama Bapak Cabe ini tentang namanya Bapak Subandi ini? Kalau menurut saya udah jelas dari namanya aja udah ketahuan. Muhammad, orang-orang yang terpuji, ya kan? Nah, itu untuk Pak Cabe saya jelaskan. Hanya satu-satunya Tuhan Yesus itu Tuhan satu-satunya juru selamat. Di dalam Yesus ada keselamatan, ada kepastian. Iya, betul. Di luar Yesus binasa. Betul. Ya. Haleluya, benar gak Be? Ya. Betul. Ya. Jadi begini ya kan? Pak Kosim, ini nama saya itu nama lama. Sekarang ini nama saya ini Simon Subandi. Oh gitu. Ya, mantap. Begitu. Saya percaya pada Yesus sekarang. Ya. Yes, ya Pak. Sama saya seiman Pak. Ya. Nah, puji Tuhan. Untuk Pak Cabe yang masalah menjelaskan agama, ya masalah kekristenan. Kristen itu kan banyak aliran, karismatik, Advent. Sekarang gini, Protestan. Itu kan Protestan ya kan, tapi semuanya itu Tuhan tidak melihat interdominasi. Yang penting gini, Tuhan itu bisa, barang siapa yang ikut aku itu jangan melihat aliran gitu loh. Ya, betul. Amin. Kita percaya kalau orang-orang Kristen mah nggak ngelihat aliran ya nggak Pak? Ya. Yang kita lihat itu Tuhan Yesusnya gitu loh. Tuhan yang Yesus, membawa kepastian. Betul. Betul. Saya bersyukur. Saya bersyukur saya di gereja sekarang ini saya dipanggil Pak Simon Subandi. Tetapi nama saya yang lama dulu, ada juga yang manggil nama lama, yaitu Muhammad Subandi. Gak apa-apa Pak. Gak apa-apa Pak. Itu nama buat saya nama nggak masalah Pak. Saya juga masih nama lama Pak. Oh ya. Gak apa-apa. Kosim ya. Iya. Jangan nama nggak jadi masalah Pak. Apa artinya sebuah nama? Yang penting hati kita. Iya betul. Hati kita itu udah jelas. Iya, udah jelas mengikut Yesus, benar gak Pak? Ya, betul. Ya. Tuhan Yesus itu udah jelas-jelas udah menyelamatkan kita. Kita jangan takut lagi Pak. Dan saya bersyukur sama Bapak. Saya sangat diberkati dengan kesaksian Bapak. Walaupun kesaksian Bapak terputus-putus. Saya dari awal sampai akhir menyimak. Menyimak. Pokoknya buat saya Bapak tetap maju. Tetap kuat dalam Tuhan Yesus, jangan menyerah. Sekali ikut Tuhan Yesus selamanya ya. Amin, betul ya. Terima kasih buat atensinya. Sip. Thank you ya Pak.
Ya, God bless you ya makasih, Pak. Tuhan. Selamat melayani. Tuhan memberkati. Ya. Iya, Bapak Yusuf, thank you banget. God bless you. Oke. Udah diberi Ya, kesempatan. terima kasih. Iya, ya. Terima kasih, Kosim. Tuhan berkati. Yes. Ya, kita pindah ke penelpon selanjutnya ke Pak Budi. Selamat malam Pak Budi. Halo Pak Budi. Pak Budi. Bisa dengar Pak Budi? Halo, selamat malam, Shalom. Shalom Pak. Ya, Ya, shalom. ya Pak Subandi, setelah mendengar pemaparan Bapak tentang proses Bapak mengenal Tuhan Yesus melalui lukisan itu, mungkin saya ingin bertanya, apakah setelah proses itu, setelah proses melukis itu, apakah memang ada proses-proses selanjutnya? Mungkin ada penglihatan-penglihatan atau seperti apa? Sampai pada Bapak mengambil keputusan untuk dibaptis. Iya, iya. Bagaimana, Pak? Jadi karena peristiwa lukisan itu, besoknya dan besoknya lagi saya mempunyai keberanian, semangat dan keberanian untuk menyaksikan kepada orang lain tentang apa yang saya alami itu. Saya berani mengatakan kepada orang lain untuk mengajak seperti saya ini. Tapi akhirnya saya juga langsung dikendalikan oleh beberapa orang gereja supaya jangan terlalu agresif gitu. Tetapi pada dasarnya saya punya semangat yang luar biasa karena tadi Roh Kudus mengerjakan di hati saya, bergelora semangat untuk memberitakan kabar kesukaan tentang pengalaman saya ini, perjumpaan saya dengan Yesus Tuhan. Gitu. Ya, jadi jadi setelah itu Bapak langsung memanikan diri untuk kemudian mengambil keputusan dibaptis ya? Iya, iya. Bulan Mei itu peristiwa terjadi bulan Februari saya bertobat, menerima Yesus. Bulan Mei saya dibaptis. Saya dibaptis oleh gereja dan baru saya dikasih nama Simon Subandi sampai sekarang ini setelah baptis itu. Oke, baik, puji Tuhan. Ya. Doa saya semoga ya memang 40 tahun bukan waktu yang sedikit. Dan memang itu sudah Bapak buktikan. Puji Tuhan, tetap semangat sebab dalam berdiri di dalam Tuhan tidak ada yang pernah sia-sia. Salam untuk keluarga. Shalom untuk Pak Yusuf dan Ibu Kru. Diberkati selalu. Selamat malam dan shalom. Ya. Oke, Pak Budi, terima kasih. Tuhan berkati Bapak juga. Oke, kita pindah ke penelpon selanjutnya, Pak Ado. Pak Ado, selamat malam. Shalom, Pak Yusuf. Shalom, Pak. Selamat malam, Pak. Ya, malam. Pak Muhammad Subandi, shalom, Bapak. Ya, shalom. Tuhan memberkati. Pertanyaan saya, Pak Muhammad Subandi, setelah Bapak menerima karya Tuhan dan mengalami mujizat Tuhan, luar biasa kesaksian Bapak, kami dan saya sangat diberkati semua, bahkan semua yang mendengarkan malam hari ini sangat terberkati oleh kesaksian pribadi Bapak. Bolehkah 1-2 kalimat yang Bapak sampaikan malam hari ini kepada saudara-saudara kita umat Muslim yang tidak percaya kepada nama Yesus, bahwa karya dan kesaksian yang Bapak alami adalah kesaksian yang hidup dan Bapak mengalami sendiri di dalam kehidupan Bapak. Monggo dipersilakan Pak kepada saudara-saudara kita umat Muslim. Kira-kira key of suksesnya itu di dalam pengalaman pribadi Bapak kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Monggo disampaikan 1-2 kalimat kepada saudara-saudara kita, Pak. Ya, makasih. Saya akan
mengambil dari satu ayat Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku, Tuhan Yesus, akan memberi kelegaan kepadamu. Berdasarkan ayat firman Tuhan ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian, bukan mengajak ya, memberitahukan, mendeklarasikan bahwa Tuhan itu mengajak kita, memanggil kepada semua orang yang letih lesu, berbeban berat tentang kehidupan ini. Maka Tuhan akan memberikan kelegaan kepadamu. Banyak memang orang tidak tahu, tetapi kalau berdoa dengan sungguh-sungguh, maka akan datang Tuhan Yesus untuk memberikan kelegaan dan kepastian hidup. Karena jelas saya ulangi tadi dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus mengatakan akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa atau ke surga kalau tidak melalui Yesus. Amin. Ya. Puji Tuhan. Ya. Terima kasih Bapak Muhammad Subandi, sehat selalu dan panjang umur buat Bapak. Ya, betul. Amin. Yang terakhir saya sampaikan, Pak Muhammad Subandi dan Pastor Manubulu, singkat aja. Ya. Bapak Cabe, kami semua umat Kristen di Indonesia adalah menganut Trinitas dan Trinity, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa bukan anak, anak bukan Bapa, Bapa bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa, Yesus bukan Roh Kudus bukan Yesus. Tiga pribadi yang berbeda, tetapi satu hakikat. Inilah iman orang Kristen di seluruh dunia. Ada perbedaan dan kerikil-kerikil kecil dan riak-riak kecil, itu tidak menjadi masalah. Karena iman kami adalah iman kepada Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dialah Allah Tuhan, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah bangsa Israel, Allah di dalam Yesus Kristus, pencipta langit dan bumi, alam semesta. Itu aja. Tuhan Yesus memberkati Bapak Cabe. Semoga hatimu dicamah oleh Tuhan dan saudara-saudaraku umat Muslim. Tuhan Yesus memberkati Bapak Yusuf dan timnya yang ada di belakang layar, Pak Muhammad Subandi dan saudara-saudaraku yang sangat kami kasihi, umat Muslim. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Bapak. Haleluya. Ya, makasih buat atensinya. Ya. Oke, terima kasih Pak Ado. Kita pindah ke penelpon selanjutnya, Pak Adi Solahagu. Adi Solahagu. Ya, selamat malam Pak Yusuf Manubulu dan juga Pak Muhammad Subandi dan juga semua sahabat netizen. Saya menyimak dari tadi, saya kadang dikasih keluar, masuk lagi. Agak susah memang jaringan kalau memang pekerjaan Tuhan ini terus dikerjakan, dan pekerjaan iblis juga itu sukanya mengganggu ya begitulah. Tapi terima kasih kepada Pak Yusuf Manubulu sudah memberikan saya kesempatan. Saya langsung kepada Bapak Subandi. Menarik sekali kesaksian Bapak. Saya sangat diberkati mengenai kesaksian Bapak. Saya pernah menganut agama sebelah, tetapi hanya sebentar saja. Tetapi puji Tuhan, saya sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Bahkan sekarang juga saya melayani Tuhan di Kalimantan. Dan memang kesaksian Bapak itu sangat memberkati saya ya. Dengan berbagai profesi kita, apapun yang kita kerjakan itu mencerminkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Dan khususnya di dunia YouTube ini, tolonglah teman-teman yang percaya kepada Tuhan Yesus, tolonglah tunjukkan bahwa kita itu memiliki kasih kepada teman-teman kita yang
seorang yang tidak seiman. Dan kepada Pak Cabe tadi yang menanyakan hal itu, sepertinya dibenturkan agama kekristenan, itu tadi sudah dijelaskan juga sebelumnya bahwa kami percaya itu kepada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Itu jelas. Jadi kalau ada yang menyeleweng di luar itu, yaitu saya pikir bukan ajaran kekristenan. Itu dia buat ajaran baru. Ya, itu ajaran baru. Atau ajaran-ajaran yang dianut sendiri. Jadi untuk semua anak-anak Tuhan, terima kasih untuk kemarin beberapa waktu sudah diberikan kesempatan untuk Pak Yusuf Manubulu untuk mampir di channel saya, dan sudah banyak yang memberikan komentar, khususnya untuk foto saya dengan Ustadz Felix Xiao, banyak respon yang baik, dan saya menantikan terus teman-teman bisa melihat itu di sana. Untuk menjalin relasi kepada teman-teman, bagaimana caranya supaya kita bisa berinteraksi dengan mereka dengan cara mereka sendiri, bukan dengan cara kita. Kalau memang kita paksa Alkitab itu masuk ke dunia mereka, sangat susah sekali. Tetapi dengan cara mereka, metode mereka, itu enak. Dan saya berharap Bapak Muhammad Subadi ke depan buat channel beri kesaksian-kesaksian di sana supaya teman-teman kita Muslim dan teman-teman kita seberang terbuka pemikiran mereka. Begini ya. Sukses terus untuk channel-channel Kristen. Tuhan Yesus memberkati. Pak Yusuf, terima kasih banyak untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, sama-sama terima Pak kasih Adiso. Untuk semua sahabat netizen yang sudah mampir ke channel saya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Pak Adi, terima kasih. Tuhan berkati Bapak juga ya. Teman-teman yang yang menyaksikan acara ini juga bisa mampir di channelnya Pak Adi ya. Karena ada konten-konten yang menarik yang beliau juga sampaikan. Oke, sebelum kita lanjut ke penelpon selanjutnya, saya sedikit informasi bahwa untuk mendukung pelayanan daripada Bapak Muhammad Subandi, Anda bisa salurkan ke rekening yang kami sudah tampilkan di bawah layar deskripsi ya. Silakan Anda bisa mendukung pelayanan Pak Subandi supaya pelayanan beliau bisa menjadi maksimal di waktu yang berlalu dengan begitu cepat saat ini. Oke, kita pindah ke penelpon selanjutnya Pak Eru. Pak Eru, selamat malam. Pak Eru. Halo, Pak Eru. Bisa dengar? Ya, Pak. Bisa dengar, Pak, bisa. Silakan, Pak Eru. Shalom. Shalom. Ya, selamat malam. Selamat malam buat Pak Yusuf. Selamat malam juga buat Pak Simon Subandi. Iya, Pak ya? Ya, betul. Ya. Shalom. Saya mengikuti kesaksian Bapak. Sungguh sangat-sangat luar biasa kasih Yesus. Sangat-sangat luar biasa. Karena Bapak sudah menceritakan kronologis latar belakang Bapak. Dan pada akhirnya sebagai pelukis. Tapi Tuhan menampakkan diri dengan lukisan yang diberikan kepada Bapak oleh seorang pendeta ya Pak ya. Tapi Bapak juga nggak tahu itu. Tapi sungguh luar biasa dengan kesaksian itu. Saya jadi seperti ini merasakan sungguh baiknya Tuhan Yesus kepada Pak Subandi ini. Sangat baik, sangat baik. Apapun tujuannya Tuhan Yesus pasti cuma satu, menyelamatkan. Berbahagialah Bapak Pak. Kiranya kedepannya juga Tuhan semakin membekali dan memberikan Roh Kudus, kuasa Roh Kudusnya menjaga Bapak dalam hal menyampaikan firman Tuhan. Satu hal yang saya tangkap Pak, bahwa Bapak ini setelah menjadi penginjil, Bapak adalah ditempatkan sebagai tim doa ya Pak ya? Ya betul, tim doa. Tim doa. Saya sangat mengarah doa. Ya, saya sangat bersukacita melihat live streaming yang sekali ini, karena memang saya tertunggu-tunggu terhadap seorang murtadin ataupun yang dipanggil Tuhan Yesus ditempatkan sebagai
seorang pendoa. Jadi hanya satu keinginan saya Pak, nama saya Heru. Kerinduan hati saya, ingin di mengalami seperti Bapak. Tuhan Tuhan memperlihatkan kuasanya menjamah hati saya, bahkan lebih menguatkan saya untuk benar-benar bisa seperti Bapak menerima Yesus, menjalankan perintahnya. Itu Pak. Jadi nama saya Heru Pak ya. Ya Pak Heru, ya Dan saya doakan. masalah Pak Cabe saya rasa hanya Tuhan yang tahu apa tujuannya memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tapi harapan kita kalau Pak Subandi bisa diubah dan dijamah Yesus, tidak tertutup kemungkinan, tidak ada yang mustahil bagi Yesus. Itulah harapan kita Pak. Karena kita selalu membalas dengan kasih. Itulah yang bisa saya sampaikan Pak. Jangan lupa mendoakan saya. Pak Heru, Pak Heru saya doakan. Terima kasih Pak. Salam. Buat Pak Pendeta Yusuf, terima kasih Bapak yang sudah berulang-ulang kita berupaya untuk sinyal ini bagus. Tapi tiada yang mustahil, tiada yang bisa mengalahkan kuasa Yesus walaupun agak tersendat-sendat, entah gangguan apapun itu dari dunia ini. Diberkatilah usaha Bapak ya Pak ya, Pendeta Yusuf, dan seluruh kru yang ada bekerja sekarang ini. Tuhan Yesus memberkati kita Pak. Shalom. Shalom Pak. Oke. Terima kasih Pak Heru. Ya, saya perlu sampaikan sedikit, tadi waktu Pak Cabe masuk, sinyal saya agak kurang bagus ya, jadi saya tidak bisa mendengarkan apa yang Pak Cabe sampaikan. Jadi mungkin ada netizen yang bertanya kok saya tidak memberikan jawaban terhadap pertanyaan dari Pak Cabe. Jadi ya mohon maaf, bukan saya tidak memberikan jawaban, karena sinyal saya sempat terputus, jadi saya tidak mendengar apa yang tadi Pak Cabe sampaikan. Oke. Dan juga saya perlu sampaikan kepada teman-teman supaya menjadi jelas. Mungkin ada yang bertanya, kok kami di-kick dikeluarkan? Bukan di-kick dikeluarkan, karena memang sinyal lagi kurang mendukung. Jadi supaya sinyalnya connectingnya tidak berat, maka mau tidak mau kami harus keluarkan dulu ya. Jadi mohon maaf ya teman-teman, bukan kami keluarkan ya, karena memang sinyal tidak mendukung. Jadi dari tadi kami coba upayakan terus-menerus supaya bisa berjalan lancar lagi ya. Jadi kita pindah ke penelpon selanjutnya, ke obat kafir. Obat kafir. Selamat malam, obat kafir. Selamat malam. Ya, malam Pak. Malam. Malam Pak. Iya, selamat malam. Ya. Tolong. Ya, Pak. Aduh, baterainya habis. Halo? Halo, baterainya habis. Oh ya. Lobet. Bisa dicas nggak Pak? Bentar. Cas dulu. Mati. Iya. Aduh. Bisa tercas sudah. Oke, silakan Pak, obat kafir. Ya. Yo, selamat malam Pak Subandi. Ya, selamat malam. Oh iya, selamat malam Pak Yusuf. Yo, malam. Halo. Ya, halo. Ya, selamat malam. Yo, apa yang bisa saya bantu? Ya cuma menyapa saja. Oh iya. Yo. Ya. Dari Papua menyapa Bapak Simon sama Pak Yusuf. Selamat malam. Ya, betul. Iya, Oke, Pak. Cuma ngetes saja ini. Tes doang ini. Ya. Oh iya. Iya. Baik. Ya, jarang-jarang ini jadi saya coba-coba masuk dulu, siapa tahu bisa. Padahal bisa juga. Oke Pak, obat kafir, terima kasih Pak untuk teleponnya. Oke.
Oke, puji Tuhan. Kita pindah ke penelpon selanjutnya. Ibu Kasih Karunia. Ya, selamat malam Pak Subandi dan Pak Yusuf. Malam, Ibu. Selamat malam. Selamat malam, Bu. Ya, ini karya-karya Bapak dan juga ya Bapak-bapak. Jadi kedua Bapak ini juga karya-karya anak-anak Tuhan lain di YouTube ini sangat berkembang. Jadinya mulai nih ada roh perpecahan, ada gangguan network ya Pak ya. Itu Iya, betul. Betul harus kita tengking itu Pak. Tapi saya ada pertanyaan kepada Pak Subandi karena kan tadi kan diceritakan ya Pak waktu Bapak dipanggil itu kan manggilnya anakku, ikutlah aku ya Pak ya. Iya, betul. Saya minta tolong sama Bapak untuk menjelaskan ke saudara-saudara kita yang Muslim. Karena mereka tuh belum tahu Pak, mereka nggak punya gambaran kalau Allah pencipta langit dan bumi itu menjadi papi kita, menjadi abi kita, menjadi bapak kita, itu tuh rasanya kayak apa gitu. Kalau kita ngomong sukacita, ya mereka juga nggak ngerti. Nggak bilang damai sejahtera, ya nggak ngerti juga. Jadi tolong dong Pak, jelasin ke mereka itu Pak. Menjadi anak Allah pencipta langit dan bumi itu kayak apa sih? Kita bisa panggil dia papi. Iya, betul. Iya. Jadi memberikan pencerahan ya kepada mereka Pak, mereka yang ngerti, Pak. Dan ya betul. Punya bayangan aja enggak, apalagi paham. Wah, jauh. Iya, betul ya. Karena gini Bu, saya ambil satu ayat ya dalam Roma 10 mengatakan bahwa Roma 10 ayat 1 sampai 3. Saudara-saudara, keinginan hatiku, Rasul Paulus, dan doaku, Paulus bilang, kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Ya, jadi banyak orang semangat, mereka merasa sudah beragama, sudah cukup itu saja. Tetapi mereka lupa, memang beragama, tapi tidak punya kuasa. Tanpa pengertian yang benar. But not according to knowledge. Dan ini banyak orang. Untuk itu mari carilah Tuhan yang benar. Tuhan yang punya kuasa. Tuhan kita punya nama. Tuhan Yesus Kristus. Ibarat kata kita membuat surat, itu alamatnya nyampe. Ya. Tetapi kalau maaf, kalau saya dulu bilang, Tuhan yang besar, Allah yang maha kasih, itu bukan nama, itu sifat. Sifat Allah memang kasih, besar, akbar, dan sebagainya. Tetapi yang jelas adalah Tuhan Yesus Kristus, itu jelas. Tuhan yang memang manusia menyembah kepada Tuhan lebih tinggi. Tetapi namanya Yesus, artinya juru selamat. Nah ini banyak orang menilai fanatik dulu yang dikedepankan. Wah itu mah Kristen. Bukan soal Kristen. Tuhan tuh punya nama. Namanya Yesus Kristus. Atau Isa Al-Masih. Nah jadi mari kita belajar mengenal. Dan tadi saya teruskan Roma 10 ayat yang ketiga. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Nah banyak orang tidak mengenal kebenaran Allah. Dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Nah ini bukan kebenaran, tapi pembenaran. Banyak orang tidak tahu mereka mencari pembenaran. Benar buat dia sendiri. Mendirikan kebenaran yang bersifat subjektif. Tetapi mari kita mencari kebenaran. Kebenaran Allah hanya ada di dalam Yesus Kristus. Begitu Bu.
Oke, Pak, Kak, gitu ada satu pertanyaan lanjutan. Bapak kan pendoa ya, Pak. Mungkin Bapak kasih contoh mujizat-mujizat dalam kehidupan Bapak sehari-hari itu gimana? Yang doa-doa yang dijawab atau soalnya kan pasti sering ya, Pak. Sebagai anak Tuhan tuh kita dapat mujizat terus ya, banyak banget. Jadi mungkin bisa diceritakan mujizat yang sederhana yang dalam hidup sehari-hari dah. Ya, saya berdoanya begini, Tuhan berikan kami ketenangan hati dan tetap semangat sukacita dan peduli dengan orang lain, mengasihi, peduli kepada kota di mana kita berada, tempat di mana kita berada, peduli dan mengasihi keadaan bangsa kita. Selama ini kita merasa bersama-sama mengerti, kita sedang mengalami keprihatinan, yaitu pandemi corona. Nah, kita timbulkan hati yang peduli, jangan hati yang egois. Wis sepenting aku selamat, biar orang lain terserah, bukan begitu. Ya, jadi Tuhan memberkati saya, yaitu hati yang peduli, memikirkan orang lain. Baru nanti Tuhan memberkati saya dan keluarganya dulu. Jadi bukan fokusnya aku dulu, tetapi orang lain dulu. Maka Tuhan memberkati kita. Ya. Oh iya, ya udah gitu. Ya, Terima ya, kasih ya gitu, Pak Bu. buat Ya, ya, Bu. penjelasannya. Ya. Terima kasih Pak Yusuf. Selamat Makasih, malam Ibu. Pak. Malam, Ibu. Ya, puji Tuhan, Tuhan memberkati, Ibu kasih karunia. Kita pindah ke Pak Nathan. Pak Nathan, selamat malam. Ya. Halo, selamat malam Pak Pastor Yusuf. Malam, ya. Selamat malam Pak Subandi. Iya, ya. Pak, saya malam. Pak Subandi. Saya langsung Ya. Pak Subandi aja, Pak Yusuf ya. Iya, ya. Ya, silakan. Ya, ya. Silakan. Boleh. Oke. Pak, ini cuman menanggapi kesaksian Bapak tadi. Saya bilang sih Tuhan tuh luar biasa karena itu Tuhan beri satu kejadian runtutannya itu yang benar-benar lengkap gitu, Pak. Karena gini, Pak. Kebetulan saya juga suka lukis, tapi saya itu pakai air sih, Pak, bukan minyak. Kalau Bapak kan pakai minyak ya. Tapi kan kadang Bapak pas lukis itu kan meniru gambar, Pak ya. Iya, ada model yang dari gereja itu. Iya. Saya juga kan pernah gitu, Pak. Tapi kan kalau seniman ini jangankan gambar, dinding aja kalau lihat guratannya itu bisa jadi pola gitu loh. Jadi maksud saya mungkin pada saat Bapak lukis matanya itu, terus kan biasa kita cek lagi Pak ya. Wah ini, jadi kayak seniman itu membayangkan serealis mungkin, lalu ditumpahkan ke dalam lukisan gitu Pak. Maksud saya tadi kalau Bapak kesaksiannya hanya pada step 1, hanya Tuhan kasih tanda melalui matanya itu real atau realis, mungkin seperti saya nanggapinya, saya juga pernah ngalami itu gitu. Maksudnya gimana serealis mungkin saya tumpahkan ke dalam kanvas gitu loh. Tapi ternyata Tuhan kasih lagi step kedua gitu loh Pak. Yang itu saya nggak pernah alami Pak. Maksudnya ada warna yang harusnya nggak itu warnanya gitu loh Pak. Iya kan? Betul. Iya, jadi warna itu berubah dan itu saya nggak pernah, saya nggak tahu ya kalau pelukis lain. Cuman maksud saya Tuhan Yesus tuh mungkin kedepannya kan seperti saya berpikir secara logis kan Pak ya. Mungkin itu seperti saya, jadi cuman dibilang halusinasi bukan, tapi ternyata Tuhan kasih step kedua dan akhirnya step ketiga Bapak dibisikkan. Jadi benar-benar menurut saya itu 3 step yang sempurna gitu Pak. Karena kalau hanya sampai step pertama, ya itu tadi menurut saya pernah alami dan itu dipatahkan oleh step kedua gitu loh Pak. Nah, pertanyaan saya gini Pak, itu tanggapan aja tadi Pak ya. Oke. Yang kedua itu tadi kan Bapak bilang bahwa ada yang kata-katanya gini Pak, tinggalkan petualanganmu gitu Pak ya. Iya betul. Sudahi, akhiri Pak ya, akhiri petualangan. Saya mau tanya, maksudnya sebelum Bapak alam ini, maksud saya Bapak sedang berpetualang secara spiritual atau memang apa Pak? Maksudnya ada kata-kata mengakhiri gitu loh Pak. Boleh tahu nggak sebelum kejadian ini gitu?
Ya, jadi itu waktu aja itu Pak saya saya tanya. memang, ya, saya sebagai orang muda yang diindoktrinasi oleh agama kami waktu itu untuk membenci, untuk Ya, mengejek. Ya, dalam bahasa sekarang ya mendiskreditkan lah gitu. Jadi saya memang disuruh seperti itu. Nah, jadi saya memang waktu itu masuk orang yang ekstrim, rasa kebencian yang luar biasa. Padahal saya sendiri tidak tahu. Ya, agama kami merasa agama kami yang paling benar, agama kami yang paling komprehensif. Ya, padahal ya saya sadar waktu itu seperti membeli kucing di dalam karung. Ukurannya yang tahu kan Tuhan tentang kebenaran itu. Nah, dari peristiwa lukisan itu saya juga takjub luar biasa. Kok bisa seperti ini? Waduh, saya jadi baru tahu itu cara-cara Tuhan, cara Roh Kudus untuk menarik perhatian saya supaya saya bisa merespon tentang ajakan kata-kata Tuhan tadi tentang anakku, akhirilah petualanganmu dan ikutlah aku. Gitu, Pak. Oke lah. Oke, mungkin semangat terus Pak dalam pelayanan Pak ya. Ya, Pak. Makasih. Pasti ya. Pak Terima kasih Nathan. Pak Pastor Yusuf. Ya. Terima Terima kasih Pak kasih, Pastor Pak. Steve. Terima kasih Ya. Pak Subandi. Selamat malam, Tuhan berkati. Ya, selamat malam, Tuhan berkati Ya, semua. puji Tuhan, terima kasih. Oke, teman-teman, terima kasih ya atas kebersamaan semuanya. Dan kita terima penelpon terakhir Pak John Crusader. Selamat malam Pak John. Pak John, bisa dengar Pak? Halo, Pak John Crusader. Jangan di-mute Pak. Jangan di-mute. Halo. Pak John. Halo, Pak. Bisa dengar? Pak John. Kalau nggak bisa, ya berarti kita harus segera akhiri. Ya, sekali lagi Pak John bisa dengar? Halo, Pak John. Oke, teman-teman, ini minta maaf. Kelihatannya sulit tersambung dengan Pak John Crusader. Oke, kita sudah tiba di penghujung acara. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah bersama-sama dengan kita pada malam hari ini. Yang sudah berpartisipasi untuk berdiskusi dan yang sudah menyaksikan acara ini. Kami berdoa buat semua teman-teman untuk mengalami kebaikan Tuhan, untuk mengalami anugerah Tuhan, dan sedapat-dapatnya masuk di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Amin. Oke Pak, kepada teman-teman kami juga sekali lagi mengingatkan bahwa di bawah layar deskripsi ada nomor rekening daripada Bapak Muhammad Subandi. Anda yang ingin mendukung pelayanan beliau silakan bisa arahkan persembahan kasih ke nomor rekening tersebut ya di bawah layar deskripsi. Dan yang terakhir Bapak Muhammad Subandi untuk bisa menyampaikan closing statement, Pak. Ya. Puji Tuhan, pada akhir acara malam hari ini, mari kita bersama-sama mempertajam visi iman kita bersama-sama. Terutama di akhir zaman ini, kita sudah merasakan bahwa kita masuk di dalam akhir zaman. Untuk itu kami minta supaya saudara berani ambil komitmen, mencari kebenaran. Bukan hanya sekedar agamawi saja, tapi mencari kebenaran ilahi. Hanya di dalam Yesus Kristus. Amin. Oke, puji Tuhan teman-teman. Sekali lagi terima kasih atas semuanya. Dan juga kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Muhammad Subandi atau Bapak Simon Subandi
atas kesediaan Bapak, kemurahan hati Bapak yang sudah hadir di dalam program acara ini untuk berbagi kesaksian, berbagi kehidupan dengan semua yang bisa menyaksikan pada malam hari ini. Doa kami, Tuhan terus memakai Bapak, Tuhan memberi kekuatan, kesehatan, memberi pengurapan dan kesetiaan sampai kepada langkah kita berjumpa muka dengan muka di dalam kerajaan surga. Oke, Tuhan Yesus berkati kita semua dan salam kemenangan buat kita semua. Amin. Amin. Ya.